Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, Anda senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup Anda. Yuk kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih. Kami membuka hati kami siapkan hati kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu. Tuntun kami, supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus berbicaralah, urapi hamba-Mu, dan Engkau sendiri yang memberikan hikmat, revelation, wisdom buat kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Para malaikat, orang kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada dalam renungan pagi kita hari ini, saya mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan dalam Ulangan pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, sedikit sekali ayatnya. Tapi saya berdoa supaya ayat ini bisa memberikan sebuah reflection buat kita, sebuah refresh untuk kita diingatkan bagaimana Tuhan adalah panji kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempelajari perikop ini, judulnya adalah hukum perang, di mana membahas tentang sebuah peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk berperang, saudara. Dan kita akan pelajari sama-sama bagaimana Tuhan menjadi panji kemenangan buat setiap kita. Ayat yang pertama berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan kau melihat kuda kereta, yakni tentara yang lebih besar, lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara, hal yang pertama bagaimana para imam menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana mereka tidak boleh takut, saudara. Dan ini adalah sebuah pembahasan bagaimana di kitab Ulangan ini membahas sebuah peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi peperangan. Hal yang pertama yang mereka tidak boleh lakukan adalah mereka ketakutan. Bahkan ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila engkau keluar berperang, melihat kuda mereka lebih besar, lebih banyak, pasukannya lebih kuat. Intinya Tuhan ngingati umatnya untuk tidak takut ketika menghadapi musuh, tantangan kehidupan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Kita harus ingat, saudara, bahwa Allah tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pasti minimal lebih kecil atau minimal lah sama dengan kekuatan kita. Artinya nggak mungkin melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun ada yang lebih besar dari apa yang kita pikir, kekuatan kita nggak seberapa. Anda harus tahu bahwa Allah yang maha besar, lebih besar daripada musuh kita, lebih besar dari tantangan, lebih besar dari semua challenge dalam kehidupan kita adalah Allah. Dan Dia adalah Allah yang lebih besar dari semua pergumulan kita. So, itu sebabnya kita tidak boleh takut. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, apapun yang sedang Anda hadapi, pergumulan, peperangan yang besar dalam hidup Anda, remember, do not be afraid, jangan takut. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang kita hadapi. Hal yang kedua yang saya dapatkan, bahwa bagaimana kita akan baca di ayat 2 dan 3. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata-kata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, yang kedua, imam harus menyampaikan sesuatu kepada semua bangsa Israel yang siap menghadapi peperangan. Di situ dikatakan peraturannya bagaimana imam harus berdiri di depan dan menyampaikan kepada semua orang bahwa yang pertama, mereka nggak boleh lemah hati. Yang kedua, mereka tidak boleh takut. Yang ketiga, mereka tidak boleh gentar dan gemetar karena mereka. Dan ini yang saya sebut bahwa semua bangsa Israel sebenarnya memiliki the calling untuk melakukan berperangan dalam kehidupan mereka, atau panggilan untuk berperang. Saya percaya bahwa
Petrus juga mengatakan bahwa kita harus mempersenjatai kita dengan pikiran yang demikian, bahwa kita harus menderita, kita harus mengalami proses, dan termasuk juga ada begitu banyak peperangan demi peperangan yang kita hadapi, mulai dari peperangan melawan diri sendiri, pemikiran, hal-hal yang duniawi, dosa, dan semuanya, saudara. Dan itu sebabnya saya yakin dan percaya every Christian people have a calling untuk bagaimana berperang dalam hidup mereka. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Ingat, saudara, jangan lemah. Dikatakan hati kita, jangan takut, jangan gentar dan gemetar karena mereka. Jadi ini yang dilakukan di zaman itu, bahwa sebelum berperang, maka para pemimpin itu harus mengumumkan kepada umatnya bahwa mereka akan berperang. Nah, sebenarnya ini tujuannya adalah bermaksud mengingatkan mereka bagaimana janji Tuhan bagi mereka, dan bagaimana Dia telah menyertai mereka. Bagaimana Dia Tuhan yang luar biasa sudah menyertai mereka semua. Ayat yang keempat berikutnya dikatakan, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, yang ketiga, saudara, saya menemukan bahwa hal yang penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita nggak boleh takut. Yang kedua, kita mengerti bahwa kita punya panggilan untuk berperang. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa ada penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Dia berjanji untuk berperang bersama kita dan memberikan kemenangan. Nah, di sini mereka diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber perlindungan. Dan sekaligus yang keempat, lalu saya akan tutup, poin yang terpenting adalah ini yang membedakan kita dengan yang lain. Yaitu apa? Kita mempunyai kepastian. Katakan kepastian. Kepastian apa? Kepastian untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Dan itu bukan sesuatu janji yang bisa terjadi, bisa tidak. Tapi ada sebuah kepastian, saudara, bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Asal, saudara, ada dua syarat. Yang pertama, kalau mereka taat. Dan yang kedua, mereka harus percaya kepadanya. Dan saya yakin dan percaya kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita juga taat kepada Tuhan, maka peperangan apapun yang Anda akan hadapi dalam kehidupan Anda, percaya Dia bukan cuma kasih penghiburan dan kekuatan, tapi Dia memberikan kita kepastian kemenangan, saudara. So, hari ini apa yang Anda sedang hadapi, peperangan apa yang sedang Anda gumuli dalam kehidupan Anda, percaya ini yang harus kita ingat, bahwa kita nggak boleh takut. Kita harus tahu bahwa ada panggilan untuk berperang. Dan ketiga, kita harus tahu bahwa ada penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah kepastian kemenangan. Inilah yang membuat kita bersukacita dan bersyukur. Karena Allah bukan janji cuma menyertai, tapi memberikan kepastian kemenangan buat kita semua. Saya berdoa dari tempat ini, kalau Anda sedang menghadapi peperangan dalam kehidupan Anda, saya berdoa supaya Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Kita menang menghadapi masalah, kita menang menghadapi proses, kita menang menghadapi semua tantangan yang ada di depan saudara. Dan ini doa saya dari tempat ini, biar Tuhan yang sama yang melakukan kepada bangsa Israel akan melakukan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan yang sama yang menyertai bangsanya akan menyertai kita dan memberi kekuatan, penghiburan, serta kemenangan bagi kita semua. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, mengingatkan kami untuk tidak takut, tidak menjadi lemah. Kami menyadari ada sebuah panggilan untuk berperang. Itu sebabnya kami nggak perlu takut menghadapi peperangan apapun. Kami nggak boleh lemah hati. Kami nggak boleh takut. Kami nggak boleh gemetar menghadapi, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Dan yang terakhir yang kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepastian kemenangan buat kami. Kami percaya kami mengalami kemenangan atas semua pergumulan. Kami mengalami kemenangan atas semua tantangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka mengalami kemenangan yang benar. Kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang besar dalam hidup mereka. Be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini sekali lagi. Apapun yang Anda sedang hadapi, tantangan, pergumulan yang besar, Anda harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepastian kemenangan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.